Kira-kira apa namanya, inti dari surat itu bagaimana sih Mbak Tita? Itu juga ada yang setahu saya Iya, ada iya, yang resign terus ke klinik gigi lain juga, tapi ya Ya nggak nggak ada apa-apa masalah. gitu ya, nggak ada masalah gitu ya. Bahkan seharusnya dari pihak klinik yang lama, sebelum berasumsi kalau Tita kerja di klinik saya, harusnya bisa tanya dulu. Tita Delima, seorang perempuan dari Banyudono, Boyolali, namanya menarik perhatian publik kemarin. Jadi dia ini bekerja, begitu ya, kemudian resign. Nah, tiba-tiba saja dia ini mendapat surat somasi, begitu ya, digugat oleh perusahaannya yang lama. Dia digugat harus membayar sebesar 120 juta rupiah. Gara-garanya Tita ini dituding melanggar perjanjian kerja yang ditandatangani di awal, yakni setelah resign, karyawan yang resign itu dalam waktu setahun itu nggak boleh bekerja di perusahaan lain dengan bidang sejenis begitu. Nah, kasus ini menarik perhatian publik begitu ya, karena banyak yang menganggap aturan ini nggak berberi kemanusiaan begitu ya, aturan ini nggak fair begitu. Nah, kita hari ini mau membahas ya, mau mewawancara langsung dengan Mbak Tita Delima, bagaimana sih peristiwa sebetulnya itu terjadi begitu. Nah, bersama saya hari ini sudah ada Mbak Tita Delima. Mbak Tita, gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik. Baik-baik saja. Kelihatannya kok tegang gitu, Mbak. Iya. Mbak Tita, terlepas dari gugatan itu, kemarin kalau nggak salah Pengadilan Negeri Boyolali itu hakim sudah menyatakan ya kalau kasus ini nggak bisa dilanjutin begitu. Betul ya Mbak Tita ya? Iya. Itu kabarnya dengar dari mana Mbak Tita waktu pertama kali itu? Dari bisa lihat di ekor. Oh gitu. Iya. Artinya dari pengacara atau dari teman begitu ada yang menghubungi Mbak Tita atau Mbak Tita yang lihat sendiri begitu? Dari pengacaranya. Oh, dari pengacara Mbak Tita. Bisa juga lihat lewat webnya bisa. Oh gitu. Jadi setelah pengacara itu menghubungi Mbak Tita, terus Mbak Tita ngecek gitu ya? Iya. Oh, terus gimana itu waktu pertama kali mendengar bahwa kasus ini nggak bisa diterusin gitu dan Mbak Tita akhirnya terbebas dari dibebaskan dari gugatan itu, perasaannya waktu itu gimana? Ada rasa senang, tapi masih ada perasaan belum terbebas. Oh gitu ya, jadi belum benar-benar lega begitu ya? Iya. Kalau boleh tahu kenapa Mbak Tita kok masih ada kayak yang mengganjal begitu? Karena masih ada rasa khawatir, kayak setiap kegiatan saya tuh kayak masih ada yang mengawasi gitu. Oh gitu ya. Oh ya. Oke Mbak Tita, sebelum kita bicara panjang lebar begitu ya, saya pingin dong tahu Mbak Tita dari cerita Mbak Tita sendiri begitu ya. Ini sebetulnya awalnya itu gimana begitu Mbak Tita? Waktu itu Mbak Tita kerja di tempat perusahaan yang lama ini, itu mulai tahun berapa begitu, terus kemudian mengundurkan diri tahun berapa begitu, ceritanya gimana Mbak Tita? Awal pertama saya masuk itu bulan November tahun 2022. Saya masuk itu awalnya ada masa percobaan dulu. Itu kurang lebih selama 1 bulan. Gajinya itu per bulan, per hari itu 20.000 per hari selama 1 bulan itu. Itu masuk sebagai perawat langsung? Iya, tapi masih dalam masa percobaan. Gitu. Mbak Tita direkrut atau melamar itu waktu itu? Melamar. Jadi ada lowongan begitu ya, ada loker begitu, terus Mbak Tita melamar ya? Iya. Terus lanjut? Setelah lewat masa 1 bulan itu ada masa training kurang lebih 3 bulanan. Oh. Gitu.
gitu. Kemudian baru diangkat lagi melewati masa training itu kontrak sekitar 2 tahun. Jadi masa training itu selesai 2023. Iya. Terus habis itu lanjut di kontrak. Oh, di 2 kontrak tahun 2 tahun ya. Oke. Terus setelah itu? Terus kan di bulan September 2024 itu saya memutuskan untuk mau resign dari situ. Kalau boleh tahu alasannya kenapa Mbak Tessa? Awalnya sih pengen buat untuk kue itu ya, Oh, Pak. gitu. Ya. Jadi pengen berwirausaha lah ya? Iya, ingin berwirausaha. Iya, oke. Terus resign nih, ya. Terus awal cerita tiba-tiba dapat surat gugatan itu bagaimana? Itu berapa hari setelah resign atau berapa lama setelah resign gitu? Itu kan waktu saya resign itu kan ya karena saya ingin buat usaha itu karena juga udah nggak betah ya di situ, udah nggak nyaman, jadi ya udah saya memutuskan resign. Terus kebetulan kan surat izin praktek saya itu saya kerjanya di klinik gigi, tapi surat izin praktek saya itu ada di klinik estetiknya. Jadi memang ada klinik estetiknya gitu. Oh, di klinik itu ya, di klinik tempat Mbak Tita bekerja itu ya? Iya, betul. Jadi terus berapa lama itu? Tadi yang saya tanya kan setelah resign nih Mbak Tita berjualan kue gitu ya di rumah gitu ya, berwirausaha. Itu berapa lama setelah itu Mbak Tita mendapatkan surat gugatan itu? Sekitar bulan akhir April itu awal somasi. Awal somasinya April 2025. Itu berapa lama setelah resign? Kan saya pengajuan resign itu September, seharusnya Desember saya terakhir masuk, tapi oleh HRD saya itu diberhentikan di bulan November. Boleh keluar lebih cepat begitulah ya, intinya lah ya. Itu. November, terus November Mbak Tita pulang, berjualan kue di rumah. Iya. Terus sampai kira-kira 5 bulan ya berarti ya? 5 bulan ya di rumah. Setelah itu April tiba-tiba dapat surat itu. Karena kan jualan kue kan nggak selalu ada rame lah, nggak selalu rame. Jadi saya juga ngelamar di tempat lain juga, kayak di rumah sakit, di laboratorium begitu, di puskesmas begitu, tapi tidak ada panggilan. Kemudian kan di klinik gigi simetri itu saya memang rutin untuk mengirimkan kue, karena di simetri itu kan ada di ruang tunggunya itu ada kue-kue begitu kan. Iya. Nah itu belinya tuh dari saya. Awalnya itu 2 minggu sampai sebulan sekali. Terus karena rame kliniknya, jadi setiap minggu, seminggu sekali gitu saya ke situ. Nah kan kebetulan waktu kliniknya itu bulan April itu ada promo, jadi rame banget. Terus agak riwah gitulah. Iya. Artinya jadi, sering ke sana. Iya. Nah, kebetulan waktu saya ke sana ngantar kue itu baru rame, baru riwah gitu. Terus sama ketemu sama Dokter Indra. Iya. Di Dokter Indra minta tolong. Dokter Indra ini dokter di klinik simetri. Iya, yang punya klinik simetri. Itu minta tolong sama saya. Tolong dibantu ngerapiin gitu, soalnya kan berantakan ya gitu. Terus ya udah saya bantu gitu. Terus udah sekali itu, terus waktu saya datang lagi itu juga masih rame. Nah Dokter Indra itu minta tolong sama saya, cuman kan saya bilang kan kalau saya itu ada perjanjian setahun itu kan, jadi saya juga
Kalau masuk situ saya jujur takut karena masih terikat itu kan. Apalagi ya dibilangin itu kalau sepanjang bisa dibawa ke ranah hukum kan, jadi saya takut. Saya juga bilang sama beliau kalau saya takut dong gitu. Terus sama Dokter Indra dibilang ya udah kamu jadi asisten pribadiku aja dulu gitu. Jadi kayak beliau kan soalnya nge-gym, jadi kan saya bantu nyiapin jus. Dietnya menu beliau, dietnya lah ya. Iya, gitu. Terus beliau nyuruh apa gitu ya udah saya lakuin gitu. Terus karena beliau kan tiap harinya di klinik, jadi otomatis saya kan ikut bertempat di situ. Nah, saya bantu bersih-bersih, ngepel, nyapu, nyuci motor beliau, begitu pokoknya yang beliau suruh lakukan ya udah. Tapi saya tidak membantu untuk seperti menangani pasien itu enggak. Artinya tidak jadi perawat gitu ya. Nah itu menurut Mbak Tita itu menjadi pemicu ya adanya surat gugatan itu gitu ya. Itu jadi penyebab begitu. Sepertinya karena dikira saya kerja di kliniknya. Oh gitu. Waktu sering-seringnya ke klinik simetri itu mulai bulan apa itu? Mulai bulan April. April itu ya. Waktu ramai-ramai. Jadi surat itu datang gitu, dikirim itu nggak lama ya setelah Mbak Tita ke simetri itu ya. Iya. Oh gitu ya. Mbak Tita waktu itu surat itu menerimanya bagaimana? Dikirimkan pos atau bagaimana? Dari HRD mengirimkan ke rumah, tapi waktu yang pertama itu tidak bertemu saya, bertemunya ibu saya. Dikirimkan sendiri sama mereka? Iya. Oh, bukan dikirim lewat pos begitu, bukan ya? Dikirim sendiri begitu ya? Oh, mungkin waktu itu tanya ke ibu begitu, apa yang disampaikan mereka waktu pertama begitu? Kalau ibu saya tanya, beliau bilangnya ditanyain alasannya Mbak Tita kuliah gitu, sama keluar gitu. Oh, maksudnya waktu itu kan mencari Mbak Tita nggak ada, sama ibu dijawab seperti itu begitu. Iya, dari HRD-nya tanya ke ibu alasan saya kuliah perawat, terus kayak saya kenapa kok keluar, terus kegiatan saya di rumah itu apa. Oh, maksudnya keluar dari klinik itu, dari resign gitu ya maksudnya ya. Nah, terus setahu Mbak Tita, ibu menjawab apa waktu ditanya begitu? Ya, ibu bilang kalau di rumah tuh ya saya jualan kue, ya saya bantuin ibu saya jualan juga gitu. Nah, setelah itu Mbak Tita akhirnya menerima surat itu. Iya, saya. Waktu itu gimana? Waktu pertama kali Mbak Tita tahu begitu ya mendapat gugatan itu bagaimana? Kaget ya? Syok. Kayak nangis pasti ya? Kok sampai kayak gini gitu. Nah, Mbak Tita, sebelum ya mendapatkan surat itu begitu ya, itu Mbak Tita itu pernah nggak ada komunikasi via WA atau via telepon? Misalnya begini, Tita kamu maksudnya seperti peringatan lah ya sebelum surat itu datang itu. Tita awas loh ya kalau kamu kerja di sana kamu bisa kita gugat gitu. Atau nggak, tanpa ada peringatan tiba-tiba langsung ada surat itu begitu? Nggak ada peringatan. Nggak ada peringatan sama sekali ya? Nggak ada komunikasi sama sekali ya? Sampai saat ini nggak ada yang menghubungi saya. Jadi langsung surat itu ya, langsung surat gugatan itu ya. Kira-kira apa namanya inti dari surat itu bagaimana sih Mbak Tita? Saya disuruh menemui di klinik lama saya untuk menjelaskan dan meminta maaf. Oh begitu, itu berarti surat yang pertama datang itu bukan surat bahwa saudari Tita harus datang ke Pengadilan Negeri Boyolali? Bukan, belum. Oh belum ya? Belum. Oh begitu, ya, itu surat pertama ya? Iya, surat pertama, surat kedua, dan surat ketiga. Oh, jadi intinya Mbak Tita disuruh menghadap dulu untuk menjelaskan gitu ya. Nah, lalu bagaimana Mbak Tita melakukan itu?
Enggak ya? karena takut. Oh gitu. Terus kemudian bagaimana? Setelah itu 1, 2, 3, apa yang terjadi setelah itu? Karena 1, 2, 3 itu saya tidak datang, kemudian ada surat somasi yang diberikan langsung oleh pengacaranya datang ke rumah saya. Jaraknya berapa lama dengan 1, 2, 3 itu? Kurang lebih 2 minggu atau 3 minggu. Oh, dari yang ketiga. Yang ketiga. Lalu jarak surat 1, 2, 3 itu berapa lama masing-masing? Sekitar 2 minggu. Oh, jadi surat 1 ke surat 3 itu 2 minggu. Iya. Iya, setelah itu 2 minggu setelah surat ketiga datanglah surat somasi itu yang mengantarkan pengacara. Iya, yang yang keempat bukan lagi HR-nya ya. Bukan. Tapi pengacara, bukan lewat pos atau kurir, atau langsung pengacara. Iya. Mbak Tita sendiri yang menerima itu. Iya. Oh, waktu itu gimana, Mbak? Apa yang disampaikan pengacara itu? Dari pengacaranya juga minta saya untuk datang ke menemui klinik saya. Pihak klinik itu. Datang untuk menjelaskan dan juga minta itu. maaf. Terus Mbak Tita waktu itu menyampaikan apa? Menjawab seperti apa? Saya sudah pernah bilang ke HRD saya, kebetulan waktu surat yang kedua dan ketiga itu yang menerima langsung saya. Saya merasa saya sudah bilang sama HRD saya dan saya juga merasa saya tidak melanggar itu. Jadi saya ya udah, saya nggak mau datang. Oh, gitu. jadi waktu juga, surat kedua dan ketiga itu artinya udah ada komunikasi ya? Iya, yang sudah kedua bertemu langsung ya sama HR, dan Mbak Tita menyampaikan kalau saya nggak merasa melanggar dan saya nggak perlu untuk datang ke sana gitu ya, untuk menjelaskan apapun begitu ya. Waktu itu HR-nya waktu datang untuk kedua dan ketiga kalinya itu bilangnya seperti apa, Mbak Tita? Apakah mereka bilang kalau Mbak Tita itu melanggar perjanjian atau bagaimana? Dari HRD-nya mengingatkan saya untuk mematuhi perjanjian itu. Oh, perjanjian kalau setelah resign nggak boleh. Iya, 1 tahun tidak boleh pindah ke klinik lain begitu. Nah, tapi karena Mbak Tita tidak merasa melakukan itu, Mbak Tita nggak mau ya, menuruti untuk datang ke sana begitu ya. Lalu apa yang terjadi Mbak Tita setelah surat gugatan itu tadi ya dibaca 20 juta? Apa yang terjadi? Mbak Tita minta bantuan kemana begitu? Awalnya bingung mau gimana, soalnya kan nggak pernah juga berurusan dengan hukum sebelumnya. Terus kan ya bingung mau pokoknya bingung gitu kan. Terus ya udah, ya mempengaruhi dalam pekerjaan saya juga. Jadi setelah kalut lah ya? Iya, soalnya saya awalnya itu belum cerita ke siapa-siapa. Oh, masih menahan itu ya? Iya, masih ke ibu sendiri. Ke ibu ya waktu yang surat somasi pertama aja. Soalnya juga takut kalau ibu kepikiran mikir, ya. Itu kan. Terus akhirnya Mbak Dia yang kerja di klinik itu di klinik saya kan, klinik simetri maksudnya. Iya. Ya, intinya ada karyawan lah ya di sana. Iya, kok saya jadi pendiam, bingung. Jadi murung gitu ya. Ditanyain sama Mbak Dia, terus ya udah saya cerita kan akhirnya sama Mbak Dia dibantu buat nyari LBH gitu. Oh, jadi itu awalnya Mbak Tita mendapatkan kuasa hukum ya, pengacara yang mau membantu begitu ya, dicarikan LBH sama karyawan di klinik simetri begitu. Oh iya, Mbak Tita, tadi saya tertarik flashback sedikit ya, tadi penasaran. Mbak Tita waktu pertama kali melamar kerja ya di klinik yang lama itu, di klinik yang menggugat Mbak Tita itu, Mbak Tita memang baca itu ada aturan seperti itu? Kalau yang di awal-awal itu belum ada. Oh gitu, maksudnya yang waktu uji coba ya? Iya, itu waktu percobaan itu belum ada seperti itu. Lalu setelah itu? Setelah itu baru waktu training ya, waktu training?
ya waktu training juga belum ada. Belum ada tanda tangan apa-apa? Baru mau kontrak itu, baru ada tanda tangan, seingat saya. Oh, Mbak Tita membaca waktu itu, klausula itu? Iya, membaca. Membaca. Terus waktu itu, apa yang Mbak Tita pikirkan? Ya nggak apa-apa lah begitu, atau? Karena kan sama dibilangnya kalau ya memang suruh baca dulu, terus ya untuk formalitas gitu. Jadi ya kan saya juga perlu kerja. Terus, Iya. Ya udahlah. Ya menurut Mbak Tita nggak masalah lah ya waktu itu lah ya. Waktu terus kemudian ini Mbak Tita, setelah itu kan Mbak Tita resign begitu ya. Tadi sempat cerita Mbak Tita ngelamar ke tempat lain. Iya. Nah itu apakah nggak melanggar nanti kalau melamar ke tempat lain begitu? Karena saya ngelamarnya bukan di klinik. Oh. Saya ngelamarnya di rumah sakit. Oh, nggak apa-apa ya menurut perjanjian itu ya? Iya. Jadi yang tidak boleh itu hanya klinik gigi saja. Kalau dalam perjanjian, maaf boleh menyebutkan nama PT enggak ya? Soalnya itu di perjanjian itu PT, bukan klinik gitu. Oh gitu. Kalau dalam perjanjian itu tidak boleh yang bekerja sebidang dengan Nggak boleh CV. dengan CV itu. Iya. Artinya sebidang itu jenis usahanya sama. Iya. Oh. Padahal di CV Farmosa Group itu nggak cuma ada klinik gigi, ada klinik estetik juga, ada konveksi juga. Oh. Jadi nggak boleh nih ke konveksi itu juga nggak boleh mestinya. Kalau dari Perjanjian itu seperti itu. Oh, jadi luas ya, nggak cuma nggak boleh ke klinik gigi ya. Tapi karena Mbak Tita merasa rumah sakit itu bukan bagian mereka dari mereka, bukan bidang mereka, nggak apa-apa begitu ya. Mbak Tita terus kemudian dalam perjalanan begitu ya, dalam waktu sidang itu Mbak Tita dampaknya apa sih Mbak Tita buat kehidupan sehari-hari begitu? Jadi susah tidur. Gitu ya. Soalnya overthinking ya, kepikiran terus. Terus gampang ngelamun, sering ngelamun. Ya, kepikiran gitu. lah ya. Terus kan juga saya nggak bisa bantuin ibu saya gitu, karena perlu waktu juga kan untuk mengurus ke pengadilan, mengurus berkas-berkas begitu. Oke. Mbak Tita, ini sepengetahuan Mbak Tita begitu ya. Di di tempat kerja begitu ya, atau di kasus lain, atau teman-temannya Mbak Tita mungkin yang sesama perawat begitu, ada nggak yang kira-kira mereka itu waktu kerja juga mendapatkan perjanjian yang sama begitu, tapi toh ya waktu resign mereka pindah ke perusahaan lain gitu ya nggak ada apa-apa begitu, nggak, ya boleh-boleh aja begitu. Pernah nggak tahu kasus seperti itu? Saya belum pernah. Belum pernah. Jadi misalnya ada temannya Mbak Tita nih, sama seperti Mbak Tita, tapi habis resign terus dia pindah gitu, tapi dia nggak digugat gitu, nggak? Kalau dari teman-teman saya di klinik lama itu juga kan peraturan yang sama dengan saya. Iya. Itu juga ada yang setahu saya, yang resign terus ke klinik gigi lain juga, tapi ya nggak apa-apa gitu ya, nggak ada masalah gitu ya. Mungkin itu juga ini ya, salah satu yang membuat waktu itu Mbak Tita juga santai aja ya, nggak sampai kepikiran kalau bakal seperti ini gitu ya. Soalnya saya juga merasa saya nggak di klinik itu juga kan, sebagai karyawan itu kan enggak. Oh, jadi makanya itu tuh yang di sana nggak apa-apa kok ya, nggak seketat itu begitu ya. Mbak Tita juga akhirnya merasa akhirnya nggak kepikiran sampai sejauh ini gitu ya, gitu. Oke, Mbak Tita, apa yang menurut Mbak Tita bisa petik dari peristiwa yang Mbak Tita alami ini, apa yang
Ada nggak Mbak Tita kira-kira memetik pelajaran apa begitu? Apakah ke depannya jadi takut untuk bekerja atau lebih berhati-hati begitu? Gimana Mbak Tita? Lebih berhati-hati. Dalam membaca kontrak kerja gitu ya, klausul gitu. Kalau ini nih, menurut Mbak Tita nih pribadi ya, sebagai seorang lulusan sekolah kesehatan ya, sebagai seorang perawat begitu ya. Menurut Mbak Tita menilai peraturan ini tuh seperti apa sih Mbak? Apakah aturan ini nggak fair begitu ya, ataukah harusnya itu nggak ada peraturan ini karena kan itu mencari pekerjaan itu kan hak setiap warga negara begitu ya. Kalau menurut Mbak Tita bagaimana sih soal aturan ini? Menurut saya ya nggak fair ya, karena kan membatasi rezeki orang gitu ya. Karena kan ya kita nggak tahu kita itu dapat rezekinya di mana, dari apa gitu. Dulu saat saya resign, saya juga udah pernah bilang kalau ini tuh melanggar hak asasi manusia, melanggar ketenagakerjaan juga kan. Tapi dari pihak sana bilang ya kalau kebijakan setiap perusahaan itu beda-beda gitu. Oke. Mbak Tita, kembali sebentar ya. Tadi waktu pelatihan itu pelatihan itu sampai 2 tahun. Oh, nggak sampai ya? Yang waktu training. Waktu training. Itu 3 bulan. 3 bulan aja. Itu maksudnya itu benar-benar dilatih begitu menjadi perawat oleh klinik yang lama begitu? Atau adakah di training itu ya misalnya Mbak Tita mendapatkan ilmu baru ya atau mendapatkan hal-hal baru begitu dalam pelatihan itu? Ilmu di keperawatan gigi ya. Ada ya, dapat ya. Iya. Soalnya gitu. Kan ya saya diajari oleh senior saya yang lama juga. Oke. Mbak Tita, ini sebenarnya saya minta maaf ya, tapi saya ingin mungkin Mbak Tita bisa menjawab begitu ya. Ada komentar dari salah satu netizen begitu ya. Mungkin aturan ini begitu ya, itu dibuat untuk melindungi perusahaan yang sudah susah payah memberikan pelatihan ya kepada karyawannya. Nah, ketika karyawan ini sudah diberi pelatihan, dia setelah itu dia diambil oleh perusahaan lain begitu. Nah, perusahaan ini kan rugi, jadi perusahaan yang lama ini kan rugi udah ngasih pelatihan ya, udah biayai pelatihan gitu, terus tiba-tiba waktu si karyawan yang udah dikasih pelatihan ini tiba-tiba diambil sama perusahaan lain. Jadi perusahaan lain itu tinggal ambil aja, tinggal nggak usah ngasih pelatihan gitu. Kalau menurut Mbak Tita pribadi relevan nggak ini alasan seperti itu? Masuk akal nggak sih? Kalau menurut saya sih tergantung ya. Kalau pendapat saya pribadi sih, dari saya tidak merasa membagikan rahasia perusahaan atau apapun itu, karena saya merasa saya tidak punya rahasia apapun. Dan untuk pelatihan, ya saya percaya di setiap tempat kita bekerja itu kita mesti mendapatkan pelajaran-pelajaran yang berharga buat kehidupan kita gitu, yang bisa kita pakai untuk apapun itu. Gitu. Oke. Mbak Tita terakhir nih, kira-kira kalau Mbak Tita bisa bicara nih ya dengan semuanya yang tentu juga apa yang Mbak Tita alami ini bisa jadi pelajaran buat banyak orang gitu. Apa yang ingin Mbak Tita sampaikan gitu? Mungkin untuk teman-teman yang lain belajar dari kasus saya ini, mungkin ada kesalahan saya juga yang terlalu percaya di awal, yang kurang memikirkan ke depannya, yang berfokus pada saat itu saja, yang penting dapat kerja dulu lah, yang pokoknya
lebih teliti lagi, Iya. lebih mikirin masa depan lagi. Hmm. Kalau seumpamanya nggak cocok ya udahlah, nggak usah Iya, aja iya. gitu. Oke, jadi intinya lebih teliti ya dalam kalau mau masuk ke pekerjaan yang baru ya dibaca kontrak kerjanya begitu mungkin ya. Gitu. Tapi ya terlepas dari harusnya aturan ini menurut Mbak Tita juga nggak fair begitu ya, Iya. karena membatasi seorang karyawan dalam mencari penghidupan begitu ya. Mbak Tita, kami doakan yang terbaik untuk Mbak Tita ke depan ya. Makasih. Semoga setelah kasus ini dan akhirnya kasus ini kan sudah diputus selesai begitu ya, dan tidak bisa dilanjutkan begitu, Mbak Tita bisa lega dan kembali menjalani kehidupan sebagaimana mestinya begitu ya. Mbak Tita, terima kasih untuk kehadirannya di studio Tribun Solo. Sama-sama. Terima kasih. Nah, kalau tadi kita ngobrol sama Mbak Tita, nah sekarang saya ingin juga wawancara begitu ya, mengulik informasi dari pihak Simetri ya, klinik gigi di Sukoharjo di Solo Baru begitu. Selaku ini klinik gigi tempat di mana Mbak Tita tadi itu dituding bekerja di sana begitu ya, sehingga kemudian dia berujung digugat. Nah, ini sudah bersama saya Dr. Gigi Indra. Dr. Gigi Indra siapa, Dok? Indra Gunawan. Dr. Gigi Indra Gunawan. Dok, terima kasih sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukan untuk datang, Dok. Ya, terima kasih. Dok, saya langsung saja pengen tanya-tanya begitu ya. Ini jadi ceritanya Mbak Tita ini datang begitu ya ke klinik Simetri, begitu berjualan kue, terus kemudian dokter tawari dia untuk bekerja atau seperti apa, Dok, sebetulnya? Kalau boleh cerita yang ke belakang sekali ya, jadi awalnya itu saya kenal Tita, itu dari tempat kerja Tita yang lama, gitu kan. Kebetulan saya juga sempat praktek di tempat kerja Tita yang lama itu. Betul. Nah, di sana Tita itu sering bikin kue. Sering bikin kue dan ditawar-tawarin ke teman-teman perawatnya, dan waktu itu saya pun nyoba, wah rasanya enak sekali. Oh gitu. Jadi udah dari membuat kuenya tuh udah dari pertama dulu sudah ya? Lama, sudah lama. Nah itu enak sekali. Jadi saya bilang ke Tita, ya mbok mulai dijual. Ya toh home industry seperti itu kuenya dan enak sekali. Dan waktu itu saya juga, oke, saya ambil kuenya Tita untuk saya sediakan ke pasien saya di klinik sendiri, gitu. Dan ternyata pasien-pasien cocok sekali, gitu, enak, gitu. Terus dan harganya pun juga waktu itu Tita masih sempat bingung mau harganya dikasih berapa. Itu pun juga karena niatnya papanya belum jualan. Belum jualan, waktu itu juga bingung mau dijual berapa ya, Dok. Saya kasih, ya udah, coba kamu cek di online atau di toko-toko harganya berapa. Terus sampai sempat kasih harga, loh kok saya kira murah sekali gitu, untuk satu toples 500 gram harganya segini. Wah ya mending saya jual sendiri kalau gitu, saya ambil banyak kan. Tapi saya motivasi Tita untuk terus coba research terus harganya berapa, sampai ketemu harga. Saya rasa oke, harganya ya kurang lebih sama dengan pasaran, dengan kualitas yang cukup tinggi dibandingkan pasaran, lebih oke dengan harga segitu. Ya saya rutin ambil. Akhirnya dari situlah asal mula dekat dengan Tita gitu ya. Ya, jadi Tita sering antar, seperti yang ceritakan, kayak awal-awal 2 minggu sekali, terus makin lama ya seminggu sekali, dan lama-lama semakin cepat karena ya pasien suka sekali. Oh gitu ya, memang betul-betul laris lah intinya begitu. Laris ya. Sekali ya. Di pasiennya Dr. Gigi Indra begitu ya. Betul. Indra, ya. Oh, lalu setelah itu Tita semakin sering ke sana, ke Simetri, ke kliniknya Dr. Indra begitu. Betul, untuk antar kuehnya itu. Dok, saya juga ingin tanya, kalau menurut dokter ya, dari kasus yang dihadapi, yang sempat dihadapi Tita begitu, yang menarik sorotan publik begitu, menurut Dr. Indra pribadi itu seperti apa? Apa aturan ini fair atau gimana, Dok? Untuk aturan perusahaan itu memang setiap perusahaan wajib atau berhak memberikan aturan masing-masing ya. Tapi selama itu aturannya sesuai dengan standar atau undang-undang yang berlaku.
Gitu. Tapi kalau menurut saya pribadi di klinik saya merasa seperti itu tuh tidak fair karena menghalangi setiap orang yang berusaha untuk menafkahi dirinya sendiri. Jadi ya sebaiknya untuk kontrak dan lain-lain itu tidak bersifat yang mengekang atau memaksa atau malah mengancam. Jadi itu kan ya tidak fair kepada para pekerjanya ya. Saya tertarik kenapa Dokter Indra juga memilih kata mengancam gitu. Apa memang ada ancaman begitu ke karyawan begitu yang melanggar gitu? Kalau misalnya seperti mungkin tidak tertuliskan secara tersirat atau tersurat, tapi lebih berarti kayak tidak langsung ya mungkin ya, gitu artinya ya kayak apabila kamu keluar dari tempat saya harus saya gugat gitu. akan ada denda seperti itu, harus mengembalikan gaji yang sebelumnya sudah dibayarkan dan lain-lain. Gitu. Jadi kan orang sudah mengeluarkan tenaganya, sudah mengeluarkan kewajibannya. Berarti kan setelah kewajiban keluar, pekerja tersebut harus menerima haknya. Apabila kewajiban sudah keluarkan tapi haknya diminta balik, itu kan tidak fair. Dok, selaku orang begitu ya, selaku orang yang dokter ini mempekerjakan Tita meskipun bukan sebagai perawat begitu ya, tapi sebagai asisten pribadi begitu. Itu waktu pertama kali mendengar atau tahu gitu ya, anak buah dokter gitu mendapatkan kasus ini gitu, apa yang dokter rasakan begitu waktu itu? Oh, waktu itu saya tahu beritanya itu sudah yang dipanggil ke pengadilan. Oh, sudah sidang? Iya. Oh. H-1 malahan. Baru tahu gitu? Iya, H-1. Waktu itu asisten saya, perawat saya klinik itu minta ke saya data-data. Ya, saya kaget. Loh, kenapa minta data-data? Ternyata setelah dijelaskan, loh, kok ternyata Tita ini dipanggil ada gugatan yang resmi dari pengadilan. Gitu. Jadi saya siapkan data-datanya, data-data resmi itu yang diminta ya untuk dibawa perawat saya menemani Tita ke pengadilan. Dan malam itu waktu itu kan saya tahunya tutup klinik. Jadi sudah hampir jam 8:30, hampir jam 9. Saya baru tahu. Padahal besoknya mereka harus ke pengadilan. Gitu, dan ternyata sudah ada rencana untuk mencari LBH itu. Jadi waktu itu malam itu langsung ke LBH. Dan ya terima kasih kepada pihak LBH meskipun malam masih menerima tamu. Waktu itu dokter itu merasa menyesal atau bagaimana dalam mempekerjakan Tita, atau bagaimana yang dokter rasakan waktu itu? Yang pertama kaget. Kalau untuk menyesal saya tidak ada ya. Tidak ada karena saya ya mempekerjakan Tita ya sebenarnya karena niat baik lah ya. Niat baik, Pak. Awalnya ya pasti kasihan kalau kita ingat dulu waktu bulan 4 itu atau tahun ini itu kan badai PHK di mana-mana. Betul. Pasien saya aja yang kerja di pabrik itu, karena saya kan kerjanya di bidang ortodontik kawat gigi, itu kan perawatannya jangka panjang. Beberapa pasien sampai bilang, mohon maaf dok, saya tidak bisa kontrol dulu karena ya kena PHK, jadi belum ada pemasukan untuk datang. Gitu. Jadi kan ya untuk kasus-kasus seperti itu kan berarti ya saya waktu itu lihat Tita juga kerjaannya ya serampangan, dan saya sudah kenal juga dari tempat kerja yang sebelumnya. Saya tahu kualitasnya anaknya seperti apa gitu, dan kebetulan anaknya kan patuh terhadap aturan. Dan saya juga tahu kalau aturan seperti itu ya saya tidak hanya membantu Tita untuk sementara, silahkan saya kerja sama saya dulu, nanti kalau menemukan tempat yang lain mau keluar langsung silahkan. Jadi waktu itu kan dokter sudah tahu ya kalau Tita itu ada klausul itu begitu ya di kontraknya begitu ya. Tapi menurut Dokter Indra, apa yang dokter lakukan itu tidak melanggar perjanjian itu karena bukan perawat begitu ya dok ya? Betul.
karena memang waktu itu memang menunjukkan jangan bekerja di bidang yang sama dan job desk yang sama, gitu. Makanya saya ambil Dita sebagai asisten pribadi saya. Dokter kan pernah juga bekerja di klinik lama ya, klinik yang menggugat Dita itu. Sampai sekarang nggak ada komunikasi. Maksudnya kenapa kok anak buah saya digugat hanya perkara begini aja kok sampai segitunya digugat? Ada nggak komunikasi itu, Dok? Oh, tidak ada. Gitu ya? Tidak ada komunikasi. Bahkan seharusnya dari pihak klinik yang lama, sebelum berasumsi kalau Dita kerja di klinik saya, harusnya bisa tanya dulu. Via WhatsApp atau telepon, konfirmasi terlebih dahulu. Bukan berasumsi langsung tiba-tiba dengan hukum, menggugat seperti itu kan bikin orang jadi takut dan panik, Pak. Dan perasaan seperti itu kan nggak gampang hilang ya. Betul. Pasti kan mengecap di badan cukup lama. Begitu ya. Begitu. Dokter waktu itu nggak kepikiran, Dok, misalnya mau membantu Dita itu dengan cara misalnya dokter duluan yang menghubungi pihak penggugat begitu. Oh, jadi waktu itu pertama yang hari Dita ke pengadilan pertama, waktu itu Dita itu minta damai, ditawarkan oleh hakimnya apakah bersedia damai, yang Dita bersedia, pihak penggugat ternyata tidak bersedia. Oh, damai itu apa ininya? Tawarannya apa? Mungkin konteksnya diselesaikan secara kekeluargaan aja, tidak usah dilanjutkan di dalam pengadilan. Oh gitu ya. Artinya juga tidak ada istilahnya ongkos material yang harus dibayar. Ya, karena saya rasa dari pihak penggugat tidak bersedia damai, jadi ya saya tidak perlu menjelaskan lagi untuk mengontak konfirmasi. Berkomunikasi begitu ya, karena mereka menolak damai begitu. Dok, selaku dokter begitu ya, atau juga orang yang memiliki klinik begitu ya, klinik gigi begitu, mungkin kasus ini kan bisa terjadi di klinik-klinik lain dan bisa terjadi menimpa karyawan lain begitu ya. Apa yang ingin dokter sampaikan begitu kepada mereka ya, kepada klinik begitu? Mungkin misalnya agar aturan ini memberatkan orang atau bagaimana begitu? Apa, Dok, yang ingin Dokter Indra sampaikan? Untuk semua pemberi kerja, kalau kita membuat kontrak atau mempekerjakan orang itu, yang pertama harus manusiawi. Karena kita sebagai dokter merawat pasien, yang harus kita lakukan, yang harus kita punya pertama adalah rasa empati. Kalau kita tidak punya empati terhadap sama manusia, ya buat apa jadi dokter? Gitu. Karena kita kalau tidak punya empati, menurut saya ya kita melihat manusia itu kan hanya sebagai objek saja yang harus untuk mengambil keuntungan. Jadi gunakan empati itu untuk membuat draft kontrak atau surat kerja dan lain-lainnya. Oke. Jadi mestinya jangan sampai ke situ lah ya, aturan yang sampai mengekang gitu lah. Betul, ya. Mas. Dok, tadi saya sempat menanyakan ke Dita, Dok, soal mungkin saya belum sempat bertanya begitu ya ke pihak penggugat, apa sih sebetulnya alasan adanya aturan itu begitu ya. Tapi ada yang menyebutkan kalau itu mungkin untuk melindungi ya, perusahaan ini sudah melatih karyawannya, dia sudah spend money ya, sudah keluar biaya tenaga untuk melatih karyawan. Si karyawan ini tiba-tiba sudah skillful begitu, sudah dibekali dengan skill, tiba-tiba ketika jadi dicomot sama perusahaan lain. Kalau menurut dokter pribadi seperti apa? Karena dokter kan juga seorang dokter yang mungkin saja mempekerjakan karyawan begitu. Menurut saya pribadi, segala keputusan yang kita ambil pasti ada resikonya, apapun itu. Kalau ingin kita ambil perawat yang tidak punya pengalaman, kita juga harus spend waktu dan resources untuk training. Kalau memang mau seseorang yang sudah berpengalaman, silakan hire yang sudah punya pengalaman. Yang pasti jelasnya adalah
bayarannya pasti minta yang lebih Ya, besar ya, seperti ya, itu. ya. Jadi apapun resiko yang kita ambil, apapun keputusan yang kita ambil pasti ada resikonya. Dan saya pun juga ketika meng-hire perawat-perawat saya, itu perawat saya yang saya pilih adalah orang-orang yang sudah punya pengalaman. Gitu. Karena saya sendiri sebagai dokter, apabila bertemu dengan perawat baru dan seperti di tempat kerja sebelumnya itu, turnover perawatnya tinggi sekali. Dan apabila kita harus beradaptasi atau kenal dengan perawat lagi untuk menyamakan ritme kerja, itu nggak enak kerjanya. Itu sangat-sangat kurang nyaman. Kalau kita sudah kerja sering dengan asisten yang sama itu kan temponya itu kan enak sekali. Kalau baru lagi itu nggak nyaman. Gitu. Jadi ya resiko yang kita ambil itu ya silakan, pasti sesuai dengan keputusannya kita. Artinya juga mungkin membekali perusahaan, membekali karyawannya itu juga sebuah konsekuensi yang dilakukan perusahaan itu ya. Betul. Dan jangan membatasi karyawannya ya. Saya sendiri menekankan kepada perawat saya mempunyai prinsip kalau semua orang berhak untuk mendapatkan yang terbaik untuk dirinya. Saya selalu tekankan itu ke semua perawat saya. Jadi kalau misalnya perawat saya besok menemukan klinik yang lebih baik, silahkan. Mau pergi kemanapun silahkan. Kalau merasa itu lebih baik dari tempat saya, silahkan. Karena setelah saya baca kutipan dari seorang penyair yang dari Brasil, saya lupa namanya, tentang kupu-kupu, itu puisinya. Jadi jangan membuang waktumu mengejar kupu-kupu, karena kupu-kupu itu akan lari kalau kita kejar. Tapi kita harus bikin taman kita seindah mungkin, jadi nanti kupu-kupunya itu kan yang datang sendiri. Jadi menurut saya kalau misalnya sampai perawat saya itu nggak betah atau keluar, berarti saya yang salah. Saya yang salah. Pasti ada yang jelek sama kebun saya. Mungkin bunganya kurang indah, kurang lain dan lain-lain. Jadi saya hanya berfokus kepada membuat lingkungan kerja yang bagus dan nyaman. Jadi untuk semua karyawan saya itu kerja di tempat saya bangga dan nyaman. Oke. Dr. Indra, terima kasih sekali lagi waktunya, keterangannya. Kita berharap seperti yang Dr. Indra katakan, tidak ada lagi perusahaan yang mengekang karyawannya begitu. Demikian Tribuners, wawancara kita dengan Dr. Indra dari Klinik Gigi Simetri. Kita bertemu di podcast Tribun Solo selanjutnya. Saya Haji Pramastra undur diri.